Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saat ini saya mengajar di SDN Petojo Selatan 06, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat nggak hari ini kabarnya? Sehat. Udah sarapan? Udah berdoa? Ayo Rizky, sebagai ketua kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garuda Pancasila. Disiplin. Dia Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kenapa sih kok dipilihnya lagu Garuda Pancasila ya? Karena dia lagu nasional. Karena lagu nasional. Sekarang tanggal berapa sih? Tadi kita upacara memperingati hari apa? Kesaktian Pancasila. Makanya tadi Ibu dengarkan lagunya, lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan dibuka buku pelajarannya. Hari ini kita belajar apa? Betul, kita belajar IPAS. IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hari ini kita belajar apa sih? Kita nunggu nih ya. Ibu mau tanya, di ekosistem cara dapat makanan tuh dengan cara apa sih? Kan dimakan. Makan? Dimakan. Kalau tumbuhan makannya apa? Makannya apa? Bisa dia makan atau gimana kalau tumbuhan? Membuat fotosintesis. Pakai apa tuh fotosintesis dibuatnya? Matahari. Terus apa lagi? Air. Terus? Klorofil. Nih yang penting. Sama satu lagi. Apa sih? Kalau bernafas kita mengeluarkan apa? Kalau sudah bernafas? Karbon dioksida. Itu fotosintesis. Itu kalau hewan makannya gimana? Makan tumbuhan. Ada yang makan daging. Terus makan apa lagi? Makan serangga. Kalau manusia makan apa? Daging dan sayur. Kalau sayur itu dari mana sih? Tumbuh. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah kalian mempelajari atau belajar tentang rantai makanan, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Jadi nanti tingkat-tingkatannya kalian harus tahu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu kalian dapat mendeskripsikan, menjelaskan mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Apa itu rantai?
Oke, ini rantai makanan. Silahkan disimak. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kedengeran ya? Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat Nah, diperhatikan rantai makanan itu ada apa saja produsen singkatannya. dan pengurai. Tuh, ada produsen, konsumen, serta pengurai. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan Kemudian sebagai konsumen itu adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen. kemudian konsumen itu akan terbagi menjadi beberapa tingkatan anak-anak ya. Ada tingkat 1, konsumen 2, dan tingkat 3. hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti Oke, diperhatikan ya. Kemudian Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat konsumen tingkat 3. 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali. Dan yang terakhir itu zat ada yang semula pengurai. terdapat dalam tubuh hewan Harus pahami atau pengurai itu tumbuhan apa yang telah sih? mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Jadi sana ada jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Jenis-jenis rantai makanan dan juga tingkat-tingkatannya berdasarkan video tadi. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa aja sih yang tadi dijelasin di video? Apa sih rantai makanan tadi? Peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan lagi. Yang lain tadi yang lengkap itu udah dijelasin rantai makanan itu apa? Dan itu kita dapat mempelajari adanya penguraian tingkat 1, tingkat 2, dan ada yang namanya peristiwa makan hewan dan sama makan hewan, dan ada juga yang tadi peristiwa yang namanya omnivora, herbivora, dan itu ada makan daging, makan sayuran, makan tumbuhan. Oke, tadi tapi dijelasin kan tadi apa sih rantai makanan? Tadi dijelaskan kan apa rantai makanan tadi? Peristiwa makan dan makan. Peristiwa apa tadi? Ayo lebih lengkapnya. Dan tetap semangat. Rantai kita sudah Nih, masuk dipahami ke ya, video. diingat-ingat. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Tadi betul adanya makan dan dimakan, kemudian tadi adanya herbivora, omnivora, karnivora sebagai tingkatan dalam rantai makanan. Kemudian tadi ada produsen. Produsen itu apa sih? Tingkat awal. Apa? Produsen itu tadi? Contohnya padi, terus rumput, terus tanaman, pohon gitu ya, yang dia bisa membuat makanan sendiri. Kemudian konsumen itu apa konsumen? Hewan. Tadi ada konsumen 1 itu apa? Bisa Makan apa kalau konsumen tingkat 1? Makan rumput atau makan tumbuhan. Kalau konsumen tingkat 2? makan daging. Pemakan daging. Konsumen tingkat 3? Pemakan daging. Baru terakhir ada jenis 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3 berdasarkan gaya
Fajar. Kemarin sudah melakukan tes diagnostiknya. Ini kelompok audiotori. Kemudian ini kelompok kinestetik. Lalu yang belakang kelompok visual. Tapi Ibu lihat ada yang nggak hadir ya? Oh iya, Ibu belum absen ya? Oke, untuk kelompok visual ada Naura, Siti, Darka, Alfian, Fisya, dan Firly. Oh, ternyata hadir semua untuk kelompok visual. Kalau kelompok audiotori, Rizky, Asna, ada, tidak, Marsya, Aziza, Hanan, William, tidak ada. Berarti ada Asna dan William yang tidak hadir. Kemudian kinestetik itu ada Alita. Ada, Bu. Ada Brina hadir. Halo, dia, Nurina, Fatan, Raidan. Baik, berarti ada 2 siswa yang tidak hadir ya. Nah, Ibu sampai lupa tadi absen. Kita doakan anak-anak, teman-teman yang lagi sakit atau berhalangan itu bisa kembali bergabung dengan kita di kelas. Amin. Oke, tadi udah sampaikan bahwa Ibu sudah membagi kalian dalam 3 kelompok berdasarkan gaya belajar. Nah, untuk kelompok yang audiotori, nanti Ibu minta kalian membuat sebuah lagu ya berdasarkan komponen yang tadi sudah ada di video. Tadi ada apa aja? Ada apa aja tadi tingkatannya? Tingkat 1. Kemudian apaan yang tingkat 1? Tingkat 1 hewan. Konsumen, produsen boleh. Jadi nanti dibuat sebuah lagu ya. Nah, nanti untuk kelompok kinestetik itu Ibu minta kalian nanti bermain peran. Nanti Ibu kasih topeng-topeng binatang dan hewan dan tumbuhan. Nanti kalian buat sebuah cerita. Nah, yang visual nanti Ibu berikan sebuah poster bacaan. Nanti kalian pelajari bersama kelompoknya. Oke, Ibu bagikan dulu ya sebentar. Untuk lembaran tugasnya. Ini untuk yang kinestetik. Nanti minta tolong dibagikan sesuai karakternya dan dibuat main peran. Yang audio dimulai ya, membuat sebuah lagunya ya. Nanti teman-teman yang lain akan melihat hasil karya dari yang kinestetik dan juga audiotori. Ibu permisi sebentar. Ini untuk yang visual. Boleh didiskusikan anak-anak? Estetik udah siap belum? Sudah. Oke, mulai yang mana dulu nih? Audio dulu apa kinestetik dulu? Oke, kinestetik dulu. Oke, teman-teman yang visual boleh lihat ke depan dulu teman-temannya. Ini akan mempresentasikan atau membuat cerita ya mengenai rantai makanan. Dari sini dulu dong satu-satu. Silakan. Maklum ya, kelasnya kecil. Raidan, bajunya dong. Raidan, bajunya Raidan. 1, 2, 3. Kami dari kelompok kinestetik kita akan menampilkan gerakan-gerakan tentang rantai makanan. Ya, dimulai dari rumput dan belalang. Di situ ada peristiwa yang makan dan memakan. Jadi si belalang itu memakan rumput. Dimakan dong. Ya. Lanjut dengan peristiwa ketiga, ada tingkat kedua. Tingkat kedua itu adalah katak memakan belalang. Tingkat ketiga itu adalah ular. Ular. Tingkat ketiga di sini ada burung elang yang makan ular. Lalu di akhir itu ada jamur yang mengurai. Jika nanti burung elangnya mati, bangkainya itu akan diurai oleh jamur. Begitulah gerakan dan cerita tentang rantai makanan pada kelompok kinestetik saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Oke, sebentar. Kasih tepuk dulu dong. Kasih tepuk. Kasih we. Kasih oh. Kasih we. Wow, keren.
Silakan. Lu tertabrak aku dong. Oke, untuk yang audio silakan maju ke depan. Semangat dong Hanan, semangat. Suaranya dikeluarkan. Kalau audio itu berarti senangnya denger musik, denger lagu, mengeluarkan suara. Ayo majuan. Ayo. Nih. Satu. Yang teman-teman yang lain boleh diperhatikan. Kelompok visual. Diperhatikan ya. 1, 2, 3. Ayo teman kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo teman kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau, komponen 1 hewan herbivora, konsumen 2 karnivora, juga pengurai itulah jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Oke, tepuk tangannya dong. Kasih tepuk, wah. Kasih we. Kasih joget dong. Kasih we. Wow, bagus ya lagunya ya. Walaupun masih malu-malu. Temennya yang masih ada yang malu-malu. Nah, selanjutnya Ibu punya lembar tugas. Ya, lembar tugas ini Ibu bagi juga berdasarkan gaya belajar. Untuk yang gaya belajarnya nanti itu yang gaya belajar visual, Ibu punya lembar tugas, kalian diminta untuk menggambar, membuat rantai makanan menurut kreativitas kalian masing-masing. Kemudian kalau yang audiotori, di sini ada lembar tugasnya itu ada sebuah cerita. Ya, ada sebuah penjabaran cerita, nanti kalian diminta untuk membuat rantai makanannya. Ya, paham ya yang auditori ya? Kemudian nanti untuk yang kelompok kinestetik diminta untuk membuat diorama. Jadi membuat skema mengenai rantai makanan. Oke, Ibu bagikan dulu untuk yang audiotorinya ya. Ini nanti kalian bahas bersama-sama kelompok. Ya, kemudian kalian kerjakan sesuai hasil diskusi. Nanti setelah itu salah satu akan presentasi di depan kelas dan ditanggapi oleh teman kelompok yang lain. Sudah yang kelompok audiotori? Sudah ya. Nih. Permisi. Ini Firly tolong dibagikan. Dibagiin ke temennya, sayang. Ini untuk yang ada yang belum dapat kelompok ini? Satu ya, sebentar. Tolong dioper, Nadira kasih ke Alfian. Ini sudah boleh dimulai, Bu? Sudah, silahkan. Ya, masing-masing mengerjakan tugas berdasarkan gaya belajarnya. Mana nih? Udah jadi? Udah jadi, Bu. Sampahnya ya dibereskan, dikumpulin.
Satu dulu, Firly dulu, silakan Firly. Iya, silakan sampaikan. Gimana bentuk rantai makanannya? Jadi di sini saya bikin gambar Rantai. makanan. Coba perlihatkan gambarnya apa aja, Firly? Di sini ada rumput dan tikus. Tikus memakan rumput. Kemudian dilihat temennya, dijelaskan ke temennya. Kemudian setelah ada tikus, Konsumen 1. Tikus konsumen 1. Konsumen 2 itu ular. Ular memakan tikus. teman-temannya perhatikan Konsumen ya. 3 itu elang. Elang memakan ular. Dan produser jamur bangkai. Kalau misalnya elang sudah mati, itu bangkai elangnya akan diserap oleh jamur. Oke, jadi tadi yang Firly sampaikan, halo teman-temannya, perhatikan. Tadi Firly berarti membuat rantai makanannya dari mana dulu nih? Apa dulu? Rumput, kemudian dimakan apa rumput? Tikus, kemudian ular, burung elang, lalu pengurainya adalah jamur. Audiotori. Saya ingin menjelaskan baca teks yang berkaitan dengan rantai makanan. Di sini saya menggambar padi. Padi ini dimaksud dalam produsen dan padi dimakan oleh belalang yang disebut konsumen tingkat 1. Dan dari jika belalang kan dia kan pemakan, yaitu adalah tumbuhan ataupun daun-daun. Dan seterusnya adalah burung pipit. Burung pipit adalah hewan konsumen tingkat 2. Dia adalah pemakan daging. Dan juga ular. Ular adalah konsumen tingkat 3. Ular berada di sawah-sawah ataupun berada di hutan-hutan. Jadi dia berada di konsumen tingkat 3. Dan ular memakan burung pipit. Selanjutnya ular dimakan oleh elang. Dan jika elang sudah mati, maka dia akan menjadi bangkai yang diserap oleh pengurai ataupun jamur. Nah, saya membawa hasil karya dan teman-teman saya. Ini adalah, Diperhatikan ya. saya akan menjelaskan tentangnya rantai makanan ekosistem hutan. Dari awal gambar kita melihat di sini ada kelinci. Dari awal ini ada tumbuhan. Jadi si kelincinya ini memakan tumbuhan yang disebut herbivora. Lalu tingkat pertama ini adalah produsen. Ini produsen disebutnya. Tingkat pertama di situ adalah ada yang namanya harimau. Dia bisa hidup di mana aja. Dia hidupnya di darat. Dia tidak bisa hidup di air. Jadi dia itu tingkat kedua itu dia berbeda. Dia bukan herbivora, tapi dia karnivora, pemakan daging. Jadi dia tidak makan rumput atau tanaman. Dia memakan kelinci. Makan kelinci yang berdaging. Jadi saat dia lagi makan, jika si harimaunya mati, bangkainya itu akan diserap oleh jamur yang dinamakan penguraian. Nah, penguraian di sini ada jamur. Jadi rantai makanan itu adalah yang ada di sini. Selesai presentasi saya dengan Nurina di kelompok kinestetik dan terima kasih. Oke, tepuk tangannya lagi yuk. Oke, kita tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat.
Tap, tap, keren. Ulangi. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Tap, tap, keren. Keren ya, keren banget kelas ini ya, hebat. Untuk semua kelompoknya sudah dapat memahami tugas-tugas yang diberikan melalui lembar kerja peserta didik yang udah Ibu berikan. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, Ibu mau refleksi dulu nih. Kira-kira tadi yang udah kalian dapat apa aja sih dari materi ini? Kita bisa mengetahui apa itu rantai makanan. Pengertian dari rantai makanan. Terus? Mengetahui proses makan dimakan, alurnya kemana aja makan dan dimakan tersebut. Terus apa lagi? Kita bisa tahu apa itu arti karnivora. Oh, paham atau tahu, jadi tahu ya tingkatan produsen, karnivora, herbivora. Terus apa lagi? Konsumen juga tadi ada berapa tingkat tuh? Ada 3, bahkan ada sampai 4 tingkat konsumen. Terus apa lagi? Selain itu, ada yang belum kesebut? Pengurai. Pengurai itu apa sih? Oh, pintar. Jadi kalau bangkai makhluk hidup sudah mati, bangkainya itu akan diserap oleh si jamur dan menjadi pupuk untuk tumbuhan. Sehingga mereka akan berputar. Oke. Coba Ibu minta tolong, ada 2 murid. Ada peserta didik yang memberikan kesimpulan. Ada yang berani, silahkan maju ke depan memberikan kesimpulan. Jadi setelah tadi mempelajari materi rantai makanan, ayo maju Alita. Di sini Alita. Jadi kesimpulannya apa nih yang didapat nih? Dari pelajaran rantai makanan tadi, kita akan bisa mempelajari di situ kita akan bisa belajar yang namanya produsen, penguraian, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Dan situ kita bisa mengerti bahwa adanya peristiwa hewan yang memakan. Di bagi manusia itu tidak ada yang namanya manusia makan manusia, tapi berbeda dengan hewan. Hewan itu ada yang namanya rantai makanan. Di situ ada juga yang namanya diserap oleh jamur, yang itu namanya penguraian. Dari situ juga bisa tahu bahwa ternyata elang bisa diserap oleh jamur juga. Oke, sudah cukup. Terima kasih Alita, tepuk tangan dong buat Alita. Gabung pada rantai makanan. Hanan, apa Hanan? Sebagai produsen, betul. Kemudian yang kedua nih, turun dulu tangannya. Ini hewan apa? Ini hewan apa? Tulang pada rantai makanan sebagai Brina dulu, turun dulu semuanya. Konsumen tingkat 1. Ayo kita pencet. Konsumen betul. Duduk ya, yang nanti Ibu panggil itu yang boleh. Oke, konsumen yang ada paling tinggi. Marsha apa? Burung elang. Coba kita cek betul tidak ya? Wah, keren, betul. Oke, selanjutnya. Ada berapa rantai makanan, Raidan? Ada 3 rantai makanan. Oke, ya, nanti untuk pertemuan besok jangan lupa membawa PR dan juga pelajaran yang ada untuk hari besok yang akan ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Nanti doa akan dipimpin oleh Rizky. Silakan Rizky. Duduk siap. Siap. Untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk percaya dan agama. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa kalau pulang nanti belum dijemput, tunggu dulu ya. Makannya ditunggu. Kalau yang dijemput boleh pulang, nanti jangan main dulu. Oke?